Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha namanya tercatat dalam tinta emas penuh dengan kemuliaan. Hari itu Nusaybah sedang berada di dapur. Suaminya Sa'id yang sedang beristirahat di balik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaybah menerka, itu pasti tentara musuh. Memang karena beberapa hari ini telah terjadi ketegangan yang memuncak di Uhud. Lalu dengan bergegas Nusaybah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke kamar suaminya yang sedang tertidur. Wahai suamiku sayang, aku mendengar suara pekik menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang. Sa'id yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak kaget. Dia menyesal, mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaybah menghampiri dan menyodorkan sebilah pedang kepada Sa'id. Suamiku, bawalah pedang ini, jangan pulang sebelum menang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu. Lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju utara. Sa'id langsung terjun ke medan perang yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah SAW melihat dan tersenyum kepadanya. Sementara itu di rumah, Nusaybah duduk dengan gelisah. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampak sangat gugup. "Ibu, ada salam dari Rasulullah," berkata si penunggang kuda itu. Suami ibu Sa'id baru saja gugur di medan perang. Beliau sahid, wahai ibu. Nusaybah tertunduk sebentar. Inna lillahi, suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah. Nusaybah lalu memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. "Ammar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih. Bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibu bahagia?" Ammar mengangguk. Hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir itu terhapus." Mata Ammar bersinar-sinar. "Terima kasih ibu. Inilah yang aku tunggu-tunggu sejak dari tadi." Putra Nusaybah yang berbadan kurus itu pun terus menderapkan kudanya mengikut jejak sang ayah di hadapan Rasulullah. Lalu ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Ammar. Allah memberkatimu." Hari itu pertempuran berlalu dengan cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan menuju ke rumah Nusaybah. Nusaybah gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. "Apakah anakku gugur?" Utusan itu menunduk sedih. "Betul." "Inna lillahi," kata Nusaybah sambil tersenyum kecil. Ia menangis. "Kau berduka ya Ummu Ammar?" Nusaybah menggeleng kecil. "Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan?" Saat masih anak-anak mendengar itu, Saat yang sedang berada di tempat di samping ibunya menyela, "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, akan aku tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani." Nusaybah kaget. Ia memandang putranya. "Kau tidak takut, Nak?" Sa'ad yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng, yakin. Sebuah senyum terhias di wajahnya
Ketika Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya, lalu Sa'ad hilang bersama utusan tentara itu. Di arena pertempuran, Sa'ad betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang-orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Sa'ad tersungkur mencium bumi dan menyerukan Allahu Akbar. Kembali Rasulullah SAW memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, Nusaibah meremang bulu tubuhnya. "Ayo utusan," kata Nusaibah, "kau saksikan sendiri, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Izinkanlah aku ikut berperang bersama." Sang utusan mengurutkan keningnya. "Tapi engkau kan wanita, wahai ibu." Nusaibah tersinggung. "Engkau meremehkan aku karena aku wanita? Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad?" Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan itu. Ia bertugas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah Muhammad SAW mendengarkan semua perkataan Nusaibah. Setelah itu Rasul pun berkata sambil tersenyum, "Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara kau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur." Mendengar penjelasan Nabi, Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit yang terluka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang, ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Muncul kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi ketika dilihat Rasulullah terjatuh dari kudanya, akibatnya keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan itu. Ia bangkit dengan gagah berani, diambilnya pedang prajurit yang tewas itu. Dinaiki kudanya lantas bagaikan singa betina yang ngamuk. Musuh banyak yang terpilit-pilit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu ada seorang kafir yang mengundap-undap dari arah belakang, langsung menebas putus leher kirinya. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Tapi peperangan terus berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah teronggok sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, dia segera mendekatinya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. "Istri Sa'adkah engkau?" Nusaibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Apakah beliau selamat?" "Baginda Rasulullah sehat. Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun." "Apakah engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku. Engkau masih terluka parah, Nusaibah. Apakah engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah?" Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkar balikannya. Namun, karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus oleh
oleh sabetan pedang musuh. Maka gugurlah wanita perkasa itu di atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu. Padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran pun berhenti sejenak. Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihatlah, langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa. Tanpa pejuang sejati seperti dia, mustahil agama Islam bisa sampai dengan damai ke tangan kita yang hidup pada